Shalom Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam persekutuan kita yang indah melalui channel YouTube Sobat Kristiani TV. Renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-45 sampai ayat 51. Saya akan membacakan untuk kita. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini menyegarkan kembali iman kita tentang panggilan hidup kita di hadapan Allah, siapakah sesungguhnya kita di hadapannya. Dan nats ini hendak mempertegas bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah. Dan lebih lagi, dikatakan bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Sedikit tentang hamba saya sudah pernah menjelaskan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Hamba dapat dikatakan pembantu, budak, dalam bahasa Batak hatoban, dan diperhalus lagi dalam bahasa teologinya naposo nidebata. Tentu hamba, budak, hatoban, dia harus taat, dia harus hormat dan harus patuh kepada tuannya. Sebab sesungguhnya kehidupan seorang hamba bergantung penuh kepada tuannya. Bahkan dalam tradisi Yahudi, bahwa seorang hamba ini menjadi objek jual beli. Ketika tuannya membeli dia, maka seutuhnya kehidupannya adalah milik tuannya. Dan ketika hambanya tidak taat, tidak patuh, maka tuannya berhak dan berkuasa untuk menjual dia kembali, bahkan untuk membuang hamba itu. Sobat Kristiani, dalam iman kepercayaan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah melalui darah anaknya Yesus Kristus. Sehingga sekarang kita dikatakan sebagai milik Allah, kepunyaan Allah. Bahkan kita adalah hamba Allah. Karena apa? Hidup dan mati kita bergantung penuh di tangan Allah. Hidup kita bergantung penuh hanya kepada Allah. Perbedaannya dalam tradisi Yahudi, bahwa hamba dalam tradisi Yahudi menjadi objek jual beli, namun dalam iman kepercayaan kita, status kita sebagai hamba Allah menjadi partner, rekan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk kemuliaan namanya. Sobat Kristiani, ini adalah panggilan iman kita sebagai orang Kristen. Sebagai hamba Allah, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam panggilan ini. Sesungguhnya Allah tidak meminta balasan apapun atas tebusan yang telah diperbuatnya melalui Yesus Kristus kepada kita. Tetapi apakah sebagai orang yang ditebus, kita tidak datang untuk mengungkapkan, untuk mengucap syukur kepada Allah? Allah tidak meminta banyak-banyak Sobat Kristiani. Ucapan syukur kita atas tebusan Allah adalah menjadi hamba yang setia, hamba yang taat. Setia dan taat artinya melakukan segala sesuatu tidak lagi sesuai dengan keinginan daging kita, tetapi melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah. Allah tidak meminta emas, Allah tidak meminta perak, Allah tidak meminta harta atau materi-materi lainnya. Namun Allah menginginkan bahwa kita harus menjadi hamba yang setia dan taat kepadanya. Sobat Kristiani, kesetiaan dan ketaatan kita sebagai hamba Allah menjadi bagian dari tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita untuk kita jalankan. Suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Sobat Kristiani, hati-hati bahwa iblis akan selalu menggoda, akan selalu menggoyahkan iman kita
Kehadiran iblis ini akan seperti bayangan hitam yang selalu mengikuti arah langkah kaki kita kemanapun kita pergi, untuk mengubah arah hidup kita, berbelok dari jalan Allah menuju jalan kegelapan. Oleh karena itu, sobat Kristiani, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Roh Allah telah diam, telah tinggal di dalam hati kita. Biarkan Roh Allah yang menguasai kehidupan kita. Roh Allah akan menuntun kehidupan kita menuju ke arah yang lebih baik. Namun iblis akan berusaha membelokkan jalan kita, supaya kita berjalan dalam kegelapan. Oleh karena itu, biarkan Allah yang mengarahkan hidupmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita. Peganglah prinsip ini, sobat Kristiani, bahwa kita adalah hamba yang baik. Hamba yang dalam kondisi apapun akan melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Seperti dalam ilustrasi nats ini, bahwa hamba yang baik, meskipun tuannya tidak ada, dia akan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan benar. Hamba yang baik akan tetap setia dalam hidupnya, sampai pada akhirnya tuannya datang dan mendapati dia sebagai orang yang benar, tidak bercela sama sekali. Oleh karena itu, sobat Kristiani, jadilah hamba yang setia. Mari kita menjadi hamba yang baik, hamba yang taat, yang berpegang pada kebenaran, yang hidup dalam kebenaran itu. Oleh karena itu, sobat Kristiani, jangan mengubah status kita sebagai hamba yang baik menjadi hamba yang jahat. Memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita. Karena hamba yang jahat akan bersifat naif. Dia akan menganggap bahwa tuannya tidak akan datang, sehingga dia sesuka hati melakukan apa yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Oleh karena itu, kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Kita harus berjaga-jaga, jangan lengah lalu tertidur. Tuhan pasti akan datang untuk menghakimi kita manusia seturut dengan perbuatan kita. Hari ini kita hidup karena anugerah Allah, dan selama kita hidup di dunia ini, itu adalah karena anugerah Allah. Ini kesempatan bagi kita untuk berpegang teguh pada anugerah itu. Namun, jika hari Tuhan telah datang, maka semua manusia akan dihakimi seturut dengan perbuatannya. Sebab manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama dia hidup. Tentu, orang yang berjaga-jaga dan bertekun dalam doa akan serius tentang hal kedatangan Tuhan. Akan tekun dalam imannya dan akan tekun dalam pertobatannya. Sobat Kristiani, hamba yang jahat akan dibuang, akan dihukum oleh Allah. Tetapi hamba yang setia, hamba yang baik akan mendapatkan pujian dari Tuhan Allah, dan dia akan berbahagia sebab Allah mendapatinya sebagai orang yang tidak bercela. Amin.